Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat Demas, kelima DILD, keenam Hoki, dan ketujuh TGRA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SMGR. SMGR pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,46% ke level harga 1.750. Kalau dilihat dari asing, SMGR masih terus dijual asing, walaupun ada beberapa hari asing net buy. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat SMGR ya ada sedikit didistribusi oleh AK, BK, OD, tapi ditampung juga cukup besar oleh YU, BB, dan JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR hampir mematahkan trennya, sempat breakdown, tapi kemudian di penutupannya SMGR ditarik naik lagi dan tutup di dalam trend line uptrendnya ya, channel uptrend. Jadi untuk minggu depan kalau SMGR mampu kembali rebound minim-minim ke daerah 10.900 ya bagus, bisa lanjut menguji resistennya di 11.250 ke sana. Tapi kalau SMGR ternyata kembali koreksi dan tutup, apalagi ditutup di bawah harga open hari Jumat, berpotensi besar SMGR mematahkan trendline uptrendnya ini dan mengarah terdekat ke EMA 200 di 10.130. Jadi ke situ kemungkinan arah SMGR ya. Dan juga kalau SMGR tidak mampu naik minggu depan kembali ke atas 11.250 ya bisa berpotensi untuk SMGR bergerak di range ini. Dan ini range keduanya, kalau dia gagal ke situ, dia akan bergerak di range bawahnya ini. Jadi seperti ini skenario SMGR. SMGR kalau tidak mampu mempertahankan EMA 200-nya di daerah 10.130, dia akan bermain di range bawah ini ya. Di daerah supportnya 9.075 dan resistennya di daerah 10.050. Nah, ini kan terlihat di story-story sebelumnya nih. Dia bergerak nih, terus saat dia mencoba breakout dia gagal, dia turun lagi. Jadi bisa seperti itu skenarionya. Tapi kalau dilihat skenario sekarang kan waktu itu dia di bawah EMA 200-nya, sekarang dia sudah uptrend karena sudah di atas EMA 200. Jadi ya pertahanannya harusnya ya ini EMA 200-nya ini di daerah 10.100. Jadi dia akan bergerak di range ini, atau ya bisa juga range 2 ini digabung. Jadi pergerakan SMGR bisa seperti story sebelumnya juga, di range harga supportnya di 9.090 dan resistennya ada di 11.250. Jadi potensi bagus juga untuk swing trade ya, tunggu aja di daerah bawah kalau dapat ya. Tapi kalau saya lihat SMGR kalaupun harus mematahkan trend line uptrendnya, dia akan bersandar di EMA 200-nya ini di 10.140 sampai 10.150. Jadi seperti itu pergerakan SMGR kalau minggu depan tidak mampu naik ke atas 11.250. Indikator MACD sudah di area oversold dan juga sudah melandai, tidak mengarah ke bawah lagi. Jadi ada peluang memang SMGR minggu depan bisa rebound untuk membentuk garis biru MACD ini golden cross ke atas. Bercet di bawah 0 juga makin tipis ya, ada peluang untuk SMGR minggu depan rebound. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INTP. INTP pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,1% ke level harga 13.725. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy. Beda dengan SMGR, asing terus net sell, dan di INTP asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat ya INTP diakumulasi. Ini di 16.000, 6.000, 1.000, 1.000, dan yang jual di 5.000, 4.000, 3.000. Jadi ya lumayan lah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP masih mencoba berjuang untuk kembali ke atas 13.780. Itu adalah dulunya support sideway-nya yang sempat di breakdown dan sekarang sudah 2 candle di bawah. Jadi penentuannya ya di hari Senin. Kalau di hari Senin gagal breakout ya berpotensi besar INTP ke 12.600 supportnya. Tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat 3 hari ya, ini
Walaupun terlihat ini volumenya merah, tapi kan volumenya tidak breakdown dari 13.500 dan masih tutup di atas harga open di tanggal 17 Februari. Jadi ya masih di dalam range yang menurut saya cukup bagus. Memang ada peluang untuk INTP rebound karena volume semakin meningkat. Ya tinggal hari Senin. Harusnya hari Senin INTP bisa rebound, minimal bisa menguji dulu nih support terdekatnya di 13.970. Kalau mampu lewat ya ke arah 14.400. Di situ ada gap dan juga ada resisten dinamik EMA 60. Ini gap nih kecil yang terbentuk saat INTP membuat gap down di tanggal 3 Februari ya. Ini ada gap kecil, jadi kemungkinan besar minggu depan bisa ke arah ke situ. Kalau kita tarik upside-nya sekitar 4% mungkin sangat bisa ya untuk swing trade. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di harga 13.400 sampai 13.380 ya bisa aja. Atau 13.350 ya, dia nggak ada kelipatan 25 kalau nggak salah, kelipatannya 25 atau 50. Jadi seperti itu untuk INTP. Indikator MACD sudah di area oversold dan juga sudah menyempit. Garis birunya mengarah ke atas, bercat di atas 0 juga makin tipis. Harusnya ada peluang untuk INTP minggu depan rebound. Ya, seperti itu aja untuk INTP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada SMBR. SMBR pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2% ke level harga 955. Kalau dilihat transaksi asing juga net buy ya, walaupun ada jual Rabu Kamis, tapi kemudian dia net buy lagi. Kita cek broker semarinya. Kalau dilihat dari broker semarinya di hari Jumat saham SMBR malah didistribusi. Kalau kita lihat dari tanggal 15 Februari sama aja ya, saham SMBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR hari Jumat koreksi ya sekitar 2%, tapi dia koreksi dengan membentuk hammer. Jadi ada peluang untuk kembali rebound karena SMBR masih mempertahankan supportnya di 955, support yang terbentuk saat SMBR turun tajam di tanggal 17 Februari, terkoreksi ARB ya, tutup di lowernya 955 dan setelah itu 2 hari SMBR masih mempertahankan supportnya di 955. Jadi itu peluang menurut saya cukup bagus, bisa berpotensi untuk kembali rebound ya, minimal bisa menguji 1000 sampai 1060. Kalau ke 1060 itu bisa di atas 10% ya. Nah, kan profitnya sekitar 10% dan cut lossnya kalau dia breakdown dari 920 cut loss saja ya. Di 915 sekitaran 3,4%. Seperti ini skenario-nya ya, cut loss saja di bawah daripada dibawa ke bawah dulu ya. Nanti beli lagi. Kalau memang dia mengarah ke bawah ya beli lagi di bawah. Mending menyelamatkan cut loss ya. Kalau kita cut loss cuma di 3%-an tadi ya, ini kalau dibawa ke bawah sekitar cut loss di 11%. Jadi kalau kita cut loss di atas, beli lagi di bawah, jadi menyelamatkan bos sekitaran berapa ini? Ini 4%. Kalau dari atas ya menyelamatkan kehilangan uang 5%-an kan lumayan. Jadi seperti itu kalau strategi saya beli saham itu ya. Kalau saya gagal beli di harga tanggung ini, saya cut loss dulu dan saya perhitungkan lagi dan saya coba beli di daerah support sideways-nya. Jadi saya menyelamatkan uang. Kalau tadi 3 sampai ya sekitar 4 sampai 5% saya menyelamatkan uang loss-nya. Daripada saya beli dari daerah atas walaupun mungkin ada pantulan, cuman kalau tidak ada pantulan jadi akan kehilangan uang sekitaran 11 sampai 12%. Jadi seperti itu strategi kalau saya mau beli saham tapi gagal nggak sesuai skenario, saya beli lagi di bawah kalau memang ada potensi untuk rebound. Kalau nggak ada potensi ya saya jual aja, ya udah saya tinggalin, cari yang selain. Jadi seperti itu untuk SMBR kemungkinan juga potensi untuk rebound ya, minimal bisa ke 1000 dulu cukup bagus. Kalau di hari Senin atau Selasa bisa rebound minimal ke 1000 aja dulu cukup bagus ya untuk SMBR. Kalau kita lihat range-nya ya sekitaran 5% dia harus naik. Jadi seperti itu. Saat koreksi ya membuat hammer, SMBR volumenya makin kecil. Ya bisa dikatakan kekuatan seller juga nggak ada di situ.
Jadi ada berpotensi untuk naik. Jadi seperti itu aja untuk SMBR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Demas. Demas pada hari Jumat ditutup terkoreksi 1,68% ke harga 234. Kalau dilihat transaksi asing terlihat memang masih terus beli saham Demas. Kalau dilihat dari broker semarinya, saham DMMAS diakumulasi yang cukup besar oleh AK, BK, RX, dan ZP ya, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas juga bagus karena bermain di range bawahnya EMA 20, atasnya resisten EMA 60. Jadi ada berpotensi untuk Demas karena dilihat di hari Jumat Demas koreksi tidak disertai volumenya sangat kecil. Jadi ada peluang minggu depan Demas menguji lagi EMA 60-nya di daerah 242. Kalau itu mampu di breakout, ya Demas bisa mengarah lagi ke 250 sampai 260. Yang penting dia breakout aja di hari Senin atau Selasa, udah potensi bagus ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Demas kalau cut loss-nya ya, kalau mau cut loss sekitar di 222 sampai 224 ya, sekitar 4,5%, dan target profitnya dekat aja nih 242 di EMA 60-nya, tapi kalau mampu breakout ya harusnya Demas bisa lanjut sampai 250. Jadi seperti ini skenario kalau beli Demas, karena Demas sudah di harga tanggung ya, jauh dari support EMA 20-nya. Kalau kemarin belinya waktu di tanggal ini, di tanggal 17 Februari saat dia dekat-dekat supportnya ini, bisa nih ya cut loss-nya sekitar 3% dan profitnya lebih besar sekitar 7%. Jadi seperti itu skenario-nya. Kalau Bapak Ibu mau menunggu atau wait and see, nunggu dia koreksi lagi ya juga bisa ya. Belum tentu juga dia di hari Senin langsung kembali breakout, bisa aja gagal breakout dulu, dia mengarah ke bawah lagi ke daerah 230, baru dia candle berikutnya dia naik dan lebih tinggi. Jadi seperti itu aja untuk Demas. Demas juga ada gap gap yang lebar di daerah 260 sampai 265 ya. Ada gap yang belum ditutup. Harusnya Demas bisa menutup gap dan terlihat ini Demas range sideway-nya di daerah 208 sampai resistennya 268 ya. Itu juga bisa dikatakan 208 itu resisten atau support neckline-nya. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu juga beli saat di daerah bawah sini udah rally nih, kan lumayan. Ini terlihat juga Demas selalu mempertahankan supportnya di 208. Dan ini kalau tren swing trade ini sudah harga pertengahan karena range sideway-nya kan cukup lebar. Tapi kalau ditarik lagi tren untuk harian atau mingguan ya, ini seperti ini skenario-nya kalau mau beli Demas. Tapi main ya bisa dikatakan main cepat aja. Kalau gagal breakout 250 mending take profit dulu. Jadi seperti itu untuk Demas. Demas juga potensi bagus, cuman sayang harganya sudah di pertengahan. Kalau kemarin masih di daerah bawah sangat bagus untuk Demas ya. Tapi Demas menurut saya aman karena indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas. Ya kemungkinan garis biru akan melewati garis 0 lagi kalau Demas mampu breakout EMA 60-nya. Ya, seperti itu aja untuk Demas. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada DILD. DILD pada hari Jumat kemarin ditutup di harga 220 sama harga penutupan pada hari Kamis. Dan juga terlihat dari asing, DILD dijual asing. Kalau dilihat broker semarinya, saham DILD diakumulasi, cuman tipis ya, nggak beda jauh dengan distribusinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal DILD juga membuat candle doji tapi di bawah resistennya EMA 60. Jadi lihat minggu depan ya. Kalau di minggu depan dia mampu breakout, arah selanjutnya ke 240. Tapi kalau gagal breakout ya bisa ke 200 lagi, menguji EMA 200-nya. Jadi seperti itu aja untuk DILD. Kurang menarik ya candlenya, walaupun ini terlihat dia masih di dalam uptrend channelnya. Tapi uptrend channelnya nggak terlalu lebar. Dan juga sempat rejection. Ini candle hari Jumat doji ini dia kan reject dari support channel uptrendnya ini. Jadi seperti ini skenario DLD ya, mungkin bisa
Minimal kalau bisa tutup atau breakout 240 ya bagus. Tapi kalau gagal, dia bisa mengarah ke bawah dan mematahkan trendline uptrendnya ini. Jadi seperti itu aja untuk DILD. Indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, tapi garis biru masih di bawah garis nol, cuman arahnya ini kurang tajam ke atas ya, masih ada terindikasi bisa melandai dia seperti ini. Nah, kecuali kalau minggu depan dia bisa mampu naik di atas nol ya, potensi tambah bagus. DILD bisa sampai ke 260. Ya, kalau dilihat ini ya bisa dikatakan demas ya di area supportnya ya, atau resisten lah. Dulu supportnya, sekarang udah di area resisten 220. Semoga bisa naik lah untuk Demas. Kalau mau cut loss, buy ya cut loss saja di bawah lowernya hari Jumat. Lower hari Jumat ada di 212, cut loss di 210 atau 208 boleh kalau mau beli DILD. Jadi seperti itu aja untuk DILD. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Hoki. Hoki kemarin ditutup terkoreksi lagi 6,62%. Kelapa harga 282, sempat stock split ya. Dulu dari harga 1000-an, sekarang harganya udah di 310 saat stock split, dan sekarang harganya di 282. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net sell. Kalau dilihat di brokers marinya ya memang di distribusi yang cukup besar. Pun yang nampungnya juga besar-besar nih, cuman kebanyakan retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki stock split 1:4, dan sekarang dia udah di area base-nya lagi nih ya. Nah, jadi seperti ini skenario untuk Hoki ya. Kemungkinan Hoki akan bergerak lagi di range-nya ini. Range-nya ada di 250 supportnya, dan resistennya ada di 290. Jadi dia akan bergerak di sini. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya mending jangan dulu, wait and see aja dulu. Tunggu di daerah bawah aja. Ya, di daerah 260 bisa kemungkinan akan ada pantulan, tapi kalau dia breakdown ya cut loss saja. Idealnya ya beli di daerah 250 untuk Hoki ya. Nah, ini neckline-nya juga bisa dilihat, ini adalah neckline juga nih 250. Nih ya. Nah, neckline double bottomnya saat dia waktu itu kalau nggak salah di 1000 ya. Ini harga 1250 ini karena 1:4 dia breakout all time high-nya. Jadi ya seperti ini skenario nya untuk Hoki ya. Hoki kemungkinan kalau tidak mampu kembali lagi ya di hari Senin atau minggu depan, minimal dia harus naik lagi ke daerah 290 sampai 300, minimal dia harus naik ke atas itu. Kalau enggak ya kemungkinan Hoki akan bergerak di range harga 250 sampai 285 ini. Nah, di sini dia akan bergerak. Kalau di minggu depan Hoki gak mampu lagi naik ya, minimal ke atas 300 saja cukup aman. Kalau Hoki bisa naik ke atas 300, dia bisa bergerak di daerah sini. Nah, di daerah sini dia akan bergerak. Kemungkinan seperti itu untuk Hoki. Ya, seperti itu aja untuk Hoki. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada TGRA. TGRA pada hari Jumat ditutup terkoreksi hampir auto reject bawah ya. 2 tick lagi auto reject bawah ke level harga 193. Terkoreksi 6,31%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya ya biasa aja ya. Nggak ada yang terlihat signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TGRA saat breakout EMA 20 dan juga breakout resisten yang terbentuk dari 3 Februari di daerah 195 ya, dengan disertai volume saat koreksi volume kecil. Jadi ada peluang untuk TGRA minggu depan kembali rebound, menguji lagi harga tertingginya hari Jumat ada di 208. Kalau mampu dilewati ya ke 220 sampai 240. Tapi kalau TGRA melanjutkan koreksi ya akan menguji EMA 20-nya dynamic support di 185 dan dynamic support EMA 60 di 180. Kalau dilihat histori sebelumnya ya ini bisa dikatakan neckline di 162. Terlihat di tanggal 1 Februari setelah TGRA turun tajam dari 317 sampai ke bawah, ini downside-nya hampir 45% ya.
kemudian dia rally lagi ke atas. Ya, ini ada peluang untuk lanjut sampai 260 untuk swing trade ya. Tapi cut loss-nya cukup dalam. Kalau mau cut loss di sini juga bisa ya, untuk konfirmasi aja. Kalau dia breakdown dari 174 cut loss tapi sudah 10%, dan targetnya swing trade ya ke 240 lah. Ya, terdekat 240, jadi 1/2-nya aja dulu. Kalau kemarin belinya saat di bawah ini peluang bagus. Ini terlihat, ini ada neckline-nya, ini ada tandanya nih, upper shadow-nya nih. Ini kan tanda dia rejection dari upper shadow-nya ini ya. Ini kan beberapa kali diuji 162 ini, tapi gagal terus, dan akhirnya di tanggal 5 Januari dia mampu breakout dan rally ke atas, dan sekarang ya dia udah mau ke atas lagi. Kemarin kalau beli di daerah 160 sampai 168 ya bagus. Udah follow the trend aja. Jadi seperti itu aja untuk TGRA ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.